Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal 8 ayat 1 dan ayat 11 yang berbunyi, "Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah didikan hikmat lebih berharga dari jenis emas dan permata. Nas renungan firman Tuhan hari ini yang ditulis oleh Raja Salomo adalah merupakan suatu didikan yang sangat berguna bagi semua umat manusia, terlebih bagi kaum muda, agar mau senantiasa mencari hikmat dan menaati segala hal yang diajarkannya, serta mau menerima didikan serta menerima nasihat hikmat. Karena dasar didikan hikmat itu adalah mengasihi Tuhan Allah, Sang Pencipta, Pemelihara, dan Pemilik kita umatnya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Ciri-ciri khusus orang yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah Bapa kita, maka hidup kita ini pasti mau menyembah, memuji, dan memuliakan namanya saja, dan tetap mau berbakti kepada Dia sebagai satu-satunya Allah Bapa, Allah yang Esa, serta melakukan segala sesuatu seperti yang dikehendakinya. Sesungguhnya apabila kita umat manusia ini mau menerapkan hidup yang tetap mengasihi Tuhan Allah Bapa kita dengan sungguh-sungguh, maka segala janji-janji tentang berkat Tuhan itu pasti akan kita terima terus dan senantiasa. Bacalah di Ulangan 28 ayat 1-8, di mana semua berkat-berkat itu sangat besar nilainya, melebihi nilai emas dan segala jenis permata manapun juga yang diinginkan umat manusia menurut keinginan dagingnya. Dari nas renungan firman Tuhan hari ini, kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka hendaknya mau bersungguh-sungguh mengikuti ajaran yang sesuai dengan hikmat Tuhan, agar kita dapat memperlakukan hidup kita ini untuk tetap mengasihi Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita secara sungguh-sungguh. Karena itulah yang utama dan yang pertama yang setiap harinya kita harus lakukan. Dan seiring dengan itu, kita harus wujud nyatakan di dalam mengasihi sesama umat manusia seperti kita mengasihi diri pribadi kita sendiri, melalui dan di dalam kita mau menikmati pada jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, untuk boleh lepas terus-menerus dari segala gangguan kuasa kegelapan, dan kita mau hidup dipenuhi dengan cinta kasih-Nya, kebaikan, kebenaran, dan guna untuk tetap hidup sebagai saluran berkat bagi sesama kita umat manusia. Untuk itu marilah kita ingat sebagaimana dituliskan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dan ayat 14 ini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kalau kau harus lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami benar-benar melakukan hidup berdasarkan didikan sesuai dengan hikmat Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, karena nilainya sungguh berharga dari segala jenis emas atau permata manapun juga. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik menurut kehendak-Mu, bukan menuruti kehendak diri kami sendiri di dalam menjalani hidup ini. Dan kami sungguh-sungguh mau berdoa dan senantiasa harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang memang dapat memberikan jaminan hidup dan mati kami. Hanyalah di dalam cinta kasih-Mu yang tidak pernah Engkau tinggalkan. Kami hendak serahkan juga semua diri kami maupun orang yang terdekat dengan kami, bahkan yang masih jauh, yang kepada mereka kami harus beritakan berita sukacita bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menggantikan kami untuk menghindari suatu kematian yang kekal, suatu kematian yang menelan kami di neraka di sana, sehingga dengan kebangkitan-Mu itulah jaminan bagi kami untuk kelak mendapatkan hidup yang kekal di surga. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus saja kami bersembah sujud, jadilah kehendak-Mu. Amin.